Terus poek. Jadi kembali pada prinsip kita di awal tadi, Pak. Ini hati-hati betul kita. Jaga keimanan kita. Jangan pernah ada satu aturan Allah yang kita kufuri, Pak. Orang yang beriman itu diantaranya adalah di awal Al-Baqarah dinyatakan zalikal kitabul la raiba fih. Tidak boleh ada keraguan terhadap aturan apapun yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah Rasul. Lebih baik begini, ini tolong difahami dengan benar ya. Sejauh yang saya tahu dalam Islam, lebih baik seseorang itu meyakini semua aturan Allah sambil tidak melaksanakan satupun aturan itu. Tapi dia yakin. Sholat ente, puasa komo, haji komo pisan, maksiat setiap hari. Meninggal dia dalam kondisi seperti itu. Masih mending, Pak. Suatu saat dia pasti akan masuk surga, Pak. Kenapa? Imannya masih terjaga, Pak. Iman itu tiket untuk masuk surga. Dia pasti suatu saat masuk surga. Walaupun pasti juga mampir di neraka begitu mah. Berapa lama mampirnya? Pasti lila oge, begitu mah lila atau begitu mah. Tapi suatu saat dia akan masuk surga, Pak. Ini lebih baik, Pak, daripada sekarang ada seorang muslim mengimani aturan Allah dan melaksanakan aturan-aturan itu. Jangankan sholat yang wajib, sholat sunnah pun dikerjakan. Jangankan saum yang wajib, saum Senin Kemis pun gak pernah ketinggalan. Jangankan zakat yang wajib, sedekahnya jauh lebih besar daripada zakatnya. Tong boro-boro haji nu wajib cuman sekali, mainnya begitu 18 kali naik haji, umroh begitu teka itu. Cuman satu persoalan, dia tidak bisa nerima aturan waris dalam Islam dan menganggap aturan itu adalah aturan yang zolim, salah aturan itu. Mati dia dalam kondisi seperti itu, jangan harap dia bisa masuk surga satu detik pun. Dia akan terancam kekal di neraka jahanam. Mendingan tadi, Pak. Jangan pernah dikufuri satu aturan Allah, Pak. Harus kita bedakan antara kafir dan dosa, Pak. Sekarang lihat, iblis melanggar aturan Allah tidak? Melanggar, disuruh sujud, menolak. Oke, menolak perintah berarti kan? Adam dan Hawa melanggar aturan Allah tidak? Melanggar, dilarang makan buah khuldi malah mereka makan. Yang satu melanggar larangan Allah, yang satu melanggar perintah Allah. Sama-sama melanggar perintah. Kenapa yang ini dilaknat iblis, yang itu diampuni? Karena akibat hukumnya berbeda, Pak. Kalau iblis, dia tidak mau mengikuti aturan Allah karena dia yakin aturan Allah itu salah. Kafir itu mah, Pak. Kafir itu. Tapi kalau Adam dan Hawa tidak kafir karena dia melanggar aturan Allah di tengah keyakinannya terhadap aturan itu. Makanya begitu mereka makan buah itu dan sadar, langsung mereka pun bertobat dengan menyatakan Rabbana zolamna anfusana. Oh, itu dosa. Dosa itu adalah perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang diimani. Kalau kafir mah dia tidak beriman dengan aturan itu. Hati-hati, Pak. Sungguh saya menyampaikan ini hanya karena cinta saya pada Bapak dan Ibu sekalian sebagai saudara sesama mukmin. Hati-hati, Pak. Kembali pada prinsip kita tadi, nggak ada rada kafir. Ya, tapi kan dia masih beriman pada aturan-aturan. Nggak bisa, Pak. Iman itu harus utuh. Melaksanakannya yang bisa berbeda. Saya ambil contoh yang satu ini, Pak. Ketika di Indonesia ini terjadi, ramailah orang membicarakan poligami. Karena ada seorang yang katanya ustadz pada waktu itu berpoligami. Tiba-tiba jadi ramai, Pak. Saya ingat selesai sholat maghrib di masjid sebelah rumah, saya pulang. Pas TV dinyalakan itu, atau sudah nyala pada waktu itu ya, saya lupa lagi lah. Kalau enggak RCTI,
Metro TV, saya lupa juga itu, sedang mewawancarai seorang wanita, tokoh ormas Islam terbesar, wanita, pakaian jilbab sempurna, bukan jilbub, cuma jilbabnya itu. Oh, tokoh saya tuh. Dia sedang diwawancarai. Ditanya, bagaimana pandangan Anda tentang poligami dalam Islam? Jawab si wanita itu, menurut saya poligami dalam Islam itu adalah hukum yang sangat zolim terhadap wanita. Saya cuman bisa ngelus dada, Pak. Ya Allah, ya iblis pakai jilbab keur diwawancarai di TV. Bedanya dengan iblis apa, Pak? Tolong fahami betul ini ya. Ini rasa cinta saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tolong ikuti terus pendapat saya supaya jangan salah mengerti, ya. Kata siapa? Mungkinkah Allah membuat aturan yang zalim? Mustahil kan, Pak? Kata siapa aturan poligami itu menzalimi wanita? Saya baca setelah selesai Perang Dunia Kedua, Jerman itu kan habis-habisan di Perang Dunia Kedua, Pak. Maka banyak janda-janda muda yang tidak punya suami. Mereka pun mencari pengganti suaminya, mereka masih muda kok. Susah mencari karena pria-pria yang ada masing-masing sudah punya pasangan. Menunggu sampai istrinya meninggal dunia, nggak jelas iraha. Menunggu sampai istrinya dicerai, itu juga sama tidak jelasnya. Kumaha mun geus nini mah lagi sarua geus nini. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita-wanita Jerman itu turun ke jalanan, lalu mereka demonstrasi meminta kepada pemerintah Jerman untuk memberlakukan hukum poligami. Cik atuh laki-laki yang ada teh bagilah ulah gitu sih. Urang pengangguran kieu kumaha atuh. Andai kata Islam tidak punya aturan poligami, bagaimana Islam harus menjawab ini? Yang mendorong Nabi Ibrahim menikah lagi siapa? Siti Sarah kan? Kalau Islam tidak punya aturan itu, bagaimana Islam harus menjawab ini? Bahwa kemudian aturan poligami dalam Islam itu telah dimanfaatkan oleh oknum Islam tertentu untuk hawa nafsunya, salahkan si oknumnya, jangan salahkan Islamnya. Islam gak mungkin salah aturannya, Pak. Sekarang pesawat dibuat Habibie CN 237 235 dibuat oleh Habibie, ada di sana pintu darurat. Sejak dibuat sampai dipakai sampai akhirnya geus teu kapakai deui pesawat itu, belum pernah sekalipun pintu darurat itu dibuka. Ya tidak apa-apa, Pak. Memang pintu darurat itu disiapkan lamun aya situasi darurat. Saya memahami poligami dalam Islam itu pintu darurat. Jadi kalau sekarang pesawat dalam ketinggian 30.000 kaki, pilot sudah berulang-ulang menyatakan udara sangat baik, dilaporkan dari darat cuaca juga sangat baik, kita akan landing dalam sesuai dengan schedule, silakan para penumpang tenang, rek ngopi, rek ngeteh, rek minum, iya rek ngobrol, mangga, silakan, tenang semua penumpang. Tiba-tiba ada seorang penumpang berdiri lalu membuka pintu darurat lalu ngajleng, terus paeh mainnya teh. Masa kita harus menyalahkan, salah sih pesawatnya diakeun pintu darurat tuh jadi anu ngajleng, paeh. Yang salah mah bukan si pesawat, kunaon si eta kudu ajeleng-ajelengan. Anu nitah si eta ngajleng saha? Apan situasi teh keur aman ada di dinya kunaon ajeleng-ajelengan atuh. Salahkan si penumpang, jangan salahkan pesawatnya. Jadi kalau kemudian Islam sudah menyediakan pintu darurat ini, lalu kemudian ada seorang muslim ajeleng-ajelengan, salahkan si muslim nakunaon. Maka saya termasuk yang tidak sependapat dengan nikah siri, Pak. Nikah diam-diam itu kunaon? Kenapa istri tidak diberitahu bahwa dia ingin menikah lagi?
Sieun, kunaon sieun? Tidak ada orang sieun kecuali melakukan kesalahan. Kalau itu salah, kenapa dilakukan? Kan si istri juga berhak mengingatkan dan menasihati. Ada kata si suaminya mengatakan, saya rek nikah di aya naon? Kudu nikah di kunaon? Rek neang naon? Kan itu. Nah, itu hak si istri untuk mengingatkan, Pak. Maka saya pernah membaca di dalam hasil penelitian Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Ini lembaga penelitian bertaraf internasional, ada di Mesir. Dari semua penelitian muslim di dunia, pria muslim, ternyata cuma 4% muslim yang berpoligami. Hanya 4%. 96% itu memilih monogami. Karena mereka sadar itu memang bukan sunnah, apalagi wajib, Pak. Atau sekarang gini aja lah, gak usah penelitian. Kita tanya sekarang yang di sini, ada nggak bapak-bapak yang poligami? Sok nu poligami ngacung, Mbak. Pak, ngacung Pak lamunnya sok poligami. Nggak ada ternyata, Bu. Nya nggak ada nu ngacung. Jadi ini yang saya khawatirkan gitu ya, kita terjebak akhirnya menyalahkan Allah, bari orang teh tidak mengerti apa maksud Allah membuat aturan itu. Jadi lalu kita ini kan antara hukum Allah dengan oknum. Apa kalau saya menemukan seorang muslim misalnya rajin sholat dan sebagainya, sudah haji terus korupsi, harus saya salahkan Islamnya? Si muslim nanu salah, Pak. Ajaran Islam tidak mungkin salah kalau kita betul-betul laksanakan, kita mengerti, kita laksanakan sesuai dengan aturan Islam, pasti benar, dan Allah mustahil zalim. Bapak Ibu yang saya hormati, ya tos saya sakit tuh heula. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, 1-2 pertanyaan, enggak? Kelihatannya dari ibu-ibu dulu lah. Ya, mangga silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau tanya, tadi bab waris ya, ini baru terjadi di keluarga suami. Tapi saya sudah mengingatkan dulu, jadi kakak beradik tuh 2 laki-laki, 2 perempuan. Memang dulu almarhum pernah wasiat, kan katanya kan nggak boleh ya kalau wasiat mah. Cuman apa sih, lebih berpesan gitu, lebih berpesan, jadi warisan teh harus dibagi rata. Nah jadi kemarin mereka yang perempuan itu dua-duanya tuh ngotot untuk melaksanakan wasiat itu. Akhirnya suami saya sama kakak yang laki-laki satu lagi ngelehan muncik Sunda nama. Jadi tetap barisnya tetap seperti Islam sesuai Quran, tetapi dengan kerelaan hati, ya mungkin karena terpaksa juga memberikan sedekah, jadi tetap dibagi rata gitu. Itu gimana menurut Ustadz gitu? Kalau keikhlasan nggak ada masalah, tapi kalau terpaksa masalah. Kalau terpaksa jadi masalah. Jadi misalnya sekarang si anak laki-laki dengan terpaksa harus memberikan sebagian haknya kepada si adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, masalah itu untuk si perempuan, karena dia akan memakan harta yang bukan hak dia dengan paksa. Dan ancamannya terlalu berat itu kalau kita lihat di An-Nisa 10 itu. Allazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sama dengan menyiapkan bara api neraka jahanam sepenuh perutnya. Wah, berat sekali, Bu. Tapi kalau misalnya ikhlas enggak ada masalah. Si anak laki-laki mengatakan, saya terima hak saya 2 kali bagian hak adik saya yang perempuan. Ini saya terima. Walaupun uangnya belum diterima, tapi ini akad saja. Saya terima hak saya sebagaimana diatur Islam, dan dengan ikhlas saya serahkan sebagian kepada adik saya sehingga nanti akhirnya dibagi rata. Wah, nggak ada masalah, Pak.
Jangankan untuk begitu, mau diserahkan seluruhnya juga silahkan kepada adiknya. Asal aturan Islamnya dilaksanakan dulu, benar-benar dilaksanakan. Jangankan dikasihkan ke adiknya, dikasihkan ke saya juga nggak ada masalah. Udah hak dia kok, tinggal dia mau kasihkan pada siapa saja. Yang penting hak dia yang ditentukan oleh Allah itu harus betul-betul dilaksanakan dulu dan tidak ada pengkondisian. Saya pernah juga ada kasus begini. Ketika si wanita itu ngotot dan tetap ingin dibagi rata, dan saya bilang itu bertentangan dengan hukum Islam, saya kesian ibu, Bu, saya bilang ibu akan memakan harta yang haram sama dengan menyimpan bara api neraka. Akhirnya dia sodorkan satu kertas, Pak, kami bukan semata-mata menuntut, ini ada wasiat dari almarhum ayah. Dalam wasiat itu dikatakan kalau nanti saya meninggal dunia, harta waris harus dibagi rata. Ini kan wasiat, kan berdosa kita melanggar wasiat, hebat gitu. Bu, saya bilang, ibu mencintai gak almarhum ayah ibu? Sangat. Ibu ingin gak ayah almarhum itu tenang di alam barzah? Oh ingin. Buang wasiat ini, anggap dia tidak ada. Begitu wasiat ini dilaksanakan, kesian almarhum akan tersiksa karena berani-beraninya dia melanggar aturan Allah. Buang wasiat ini, segera minta ampun pada Allah. Ampuni ya Allah almarhum ayah sampai dia berani membuat wasiat seperti ini. Saya ambil contoh, saya bilang, andai kata wasiatnya itu ternyata 2 poin. Pertama, waris harus dibagi rata. Yang kedua, sepeninggal saya minta semua anak berhenti sholat. Ibu akan laksanakan gak itu? Ya enggak lah Pak. Kenapa? Kan ini wasiat. Tidak bisa. Masa saya tidak sholat? Kan itu melanggar aturan Allah. Ari eta waris dibagi rata bukan melanggar aturan Allah. Eta geus palebah duit jadi poek Pak ka urang teh. Itu juga sama, melanggar aturan Allah. Wasiat itu tidak boleh kita laksanakan kalau melanggar aturan Allah. Ya itu, intinya begitu. Dari bapak-bapak satu orang, satu yang mangga Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Indra Buhari. Saya ingin menanyakan tentang pembagian harta. Jadi ada janda dan duda menikah, tetapi antara janda duda itu ada kesenjangan ekonomi. Jadi yang perempuan itu mempunyai usaha, sedangkan laki-lakinya usahanya tidak tetap. Ini kebetulan dia beli aset pada saat perkawinan, tetapi karena ada perbedaan, maka mereka bercerai. Yang ingin saya tanyakan mengenai asetnya, kan disebutkan tadi tidak ada harta gonogini kalau di Islam, sedangkan di hukum positif Indonesia itu ada harta gonogini. Yang harta itu, rumah tersebut akan dijual. Itu kalau menurut hukum positif Indonesia itu harus ada persetujuan suami. Sedangkan rumah dan bangunan tanah dan rumah tersebut adalah hasil dari jerih payah istrinya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana, apakah kalau menurut hukum positif itu harus ada persetujuan suami, padahal itu ada harta gonogini. Sedangkan untuk menjual itu, kalau menurut aturan harus ada persetujuan suami, dan suaminya tidak mau tantangan akta, baik mau persetujuan dan kuasa, karena dia maunya ada mendapat bagian dari hasil nanti dari penjualan rumah dan tanah tersebut. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sisi hukum Islam gitu ya,
Saya juga sekaligus tadi lupa mengingatkan ya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu, apalagi bagi para istri yang bekerja, yang berpenghasilan, yang punya harta, itu harusnya harta suami dan harta istri itu benar-benar dipisah, Pak. Ini harta istri, ini harta suami, harus terpisah. Jadi jangan segan gitu, oh ini kan kita suami. Jangan, karena nanti ketika suami meninggal, jangan sampai keluarga suami itu harus mengambil warisan, padahal itu ada hak milik istri di situ. Nah, itu makanya harus terpisah. Kalau perlu sendal capit ini ditanya, ya sendal capit nu saya. Hari sendal capit mah tidak usah lah mungkin ya. Tapi harus terpisah, Pak. Kalau misalnya suami itu punya usaha atau ada aset, rumah dibeli oleh harta suami dan harta istri, harus jelas berapa persen harta suami, berapa persen harta istri. Sehingga kalau nanti terjadi perceraian atau meninggal, yang meninggal suami misalnya, maka si istri itu akan mengambil dulu harta milik dia. Misalnya ini ada rumah itu 70% adalah aset harta milik si istri. Maka ketika si suami meninggal dunia, si istri ngambil dulu hak yang 70% itu milik dia, jangan sampai diwarisi. Nah, lalu kemudian yang tersisa itulah harta si suami yang 30% itu kan. Nah, dari 30% itu si istri akan mewarisi harta kalau tidak 1/4, 1/8. Jadi dia ngambil dulu harta. Begitu juga kalau suami istri, misalnya istri yang meninggal dunia, suami ngambil dulu aset dia. Kalau memang ada aset suami di harta yang tertulis nama di situ, misalnya nama rumah atas nama si istri, padahal 30% ada harta suami, maka diambil dulu itu harta si suami. Berarti yang bakal diwaris itu yang 70%. Waris itu harus betul-betul harta milik seseorang. Jadi yang benar harusnya benar-benar terbagi, Pak. Benar-benar suami dan istri itu punya daftar harta milik masing-masing. Islam tidak mengenal, saya katakan tadi, gonogini, Pak. Gonogini itu adat sebenarnya, Pak, yang dicoba dijadikan sebagai hukum. Itu pun tidak jadi apa jurisprudensi kan, boleh hakim mempergunakan itu atau tidak. Andai kata terjadi ini sebenarnya kalau tidak ada terjadi keributan di antara ahli waris, nah tinggal bagi nggak perlu sampai kepada masalah hukum kan, seperti itu. Bagaimana Pak kalau yang misal suaminya bekerja sedangkan istrinya cuma ibu rumah tangga, itu kan untuk harta yang didapatkan itu harta suami, Pak ya? Ya harta suami. Atau gimana? Istri bagiannya berapa persen? 20% atau 30%? Enggak ada, Pak. Kalau istri tidak punya harta, tidak punya harta. Dia hanya tinggal nanti mendapat bagian kalau suaminya meninggal sebagai harta waris. Kalau terjadi perceraian, dia punya hak untuk diberi mutah kalau dicerai oleh suaminya, dibekali untuk kehidupan dia. Si suami kalau dia menceraikan istrinya harus membekali istrinya itu untuk bisa hidup, Pak. Nah, itu disebut mutah. Mutah itu sesuatu yang menyenangkan, berarti harus banyak itu dibekalanana. Kalau si suami yang menceraikan. Jadi kalau si suami misalnya meninggal dunia, istrinya memang tidak punya harta sama sekali, ya dia hanya mewarisi harta si suami. Gak ada yang mau diambil, apa yang mau diambil, dia gak punya hak apa-apa di situ. Ini kadang-kadang ada orang mengatakan, masa dia tidak punya hak, padahal dia sebagai istri sudah bekerja. Yang benar aja istri bekerja, masa harus digaji, Pak, oleh suaminya? Karena itu kewajiban, Pak. Ya. Saya kira ini saja dulu, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan ini mudah-mudahan menambah semangat kita untuk mengislamkan diri kita secara kafah, sehingga kapanpun kita menghadap Allah, mudah-mudahan hisab kita akan menyelamatkan kita untuk menjadi orang yang selamat di yaumil akhir nanti, dengan kita siap untuk mengislamkan diri kita dalam segala ucapan, perbuatan, sikap, tindakan kita. Jangan sampai kita hanya Islam dalam urusan waktu sholat puasa, tapi tidak Muslim saat kita menjadi suami, istri, orang tua, anak, dan saat kita bekerja dan lain sebagainya.
Kepada Allah kita gantungkan harapan kita, semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.